Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Vini Alfionita Umar. Oke, langsung saja membahas tentang distribusi sampling, tapi sebelum membahas terkait distribusi sampling, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sampel dan populasi. Nah, untuk populasi sendiri merupakan serangkaian pengamatan atau pengukuran lengkap dengan kesimpulan yang akan diambil atau keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut sebagai ukuran populasi yang simbolnya N besar. Kemudian, sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam populasi disebut karakteristik populasi. Hasil pengukuran dari karakteristik populasi disebut sebagai parameter populasi. Misalnya, rata-rata populasi, standar deviasi populasi, variansi populasi, dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai parameter populasi. Lanjut, sampel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Jadi, keywordnya yaitu bagian dari populasi yang kemudian memiliki karakteristik yang sama. Harus sama karakteristiknya dengan populasi. Nah, lanjut, banyaknya pengamatan dalam sampel disebut sebagai ukuran sampel atau simbolnya N kecil. Kalau tadi banyaknya pengamatan dalam populasi disebut sebagai ukuran populasi, di mana simbolnya N besar, maka kebalikannya, kalau sampel disebut juga dengan ukuran sampel, di mana simbolnya N kecil. Nah, hasil pengukuran karakteristik sampel disebut sebagai statistik sampel. Jadi kalau tadi populasi itu hasil pengukuran karakteristik populasi disebutnya sebagai parameter populasi. Jadi beda ya, kalau di populasi disebutnya parameter populasi, di sampel disebutnya statistik sampel. Misalnya rata-rata dari sampel, standar deviasi dari sampel, variansi dari sampel, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai statistik sampel. Lanjut, oke, ini ada vanilla cake. Jadi, kita akan membahas sedikit tentang between vanilla cake, sample, and population, there is a relation. Jadi, antara cake vanilla, terus sampel, sama populasi ada hubungannya. Kira-kira apa ya hubungannya? Jadi, misalkan lebaran nih, lebaran biasanya suka ada kue ya. Misalkan lebaran itu ada kue, ini deh, vanilla cake. Ini ya, kue vanilla cake-nya utuh. Kemudian biasa lebaran kan suka ada tamu atau misalkan kita nih kumpul sama keluarga. Nah, dibagilah si vanilla cake ini jadi beberapa slice atau jadi beberapa bagian. Nah, yang disebut dari sini ada hubungannya. Kalau ini kita analogikan sebagai hubungan dari sampel sama populasi. Kira-kira gimana ya hubungannya? Ketika kita analogikan vanilla cake sama bagian dari vanilla cake atau si slice-nya yang sudah diiris. Nah, jadi analoginya yaitu anggap jadi si vanilla cake ini sebagai populasi dan si sampel ini merupakan dan si slice ini merupakan sampel dari populasi gitu, dimana populasinya itu vanilla cake. Sampelnya yaitu slice atau bagian dari vanilla cake. Nah, tadi kan salah satu syaratnya yaitu karakteristiknya harus sama gitu. Jadi bisa dikatakan ini sampel gitu dari populasi ini karena karakteristiknya sama, diambil dari sini juga gitu. Kalau misalkan kita jadikan ini sampel dari populasi yang ini ya nggak bisa karena dia nggak memiliki karakteristik yang sama dengan populasi yang ini. Oke, lanjut. Nah, jadi kita dapat simpulkan perbedaan sampel dan populasi di tabel berikut ini. Jadi perbedaannya ada 4. Perbedaan yang pertama yaitu ukuran dari sampel dan populasi. Nah, kalau misalkan ukuran dari sampel itu simbolnya N kecil, kalau populasi itu N besar gitu. Nah, yang kedua itu ukuran pemusatan data, di mana nilai rata-rata dari sampel disimbolkan sebagai X bar dan untuk populasi disimbolkan sebagai mu.
Nah, bagaimana dengan ukuran penyebaran datanya atau standar deviasi? Untuk sampel itu, ukuran penyebaran atau standar deviasinya disimbolkan oleh S kecil, sedangkan untuk populasi disimbolkan oleh sigma. Nah, untuk jenis sendiri, kalau sampel itu ada dua jenisnya, ada sampel berdasarkan ukuran, jenis dari sampel dan populasi dibedakan menjadi, kalau sampel dibedakan menjadi sampel kecil dan sampel besar, kalau populasi dibagi menjadi populasi terbatas atau berhingga dan tak terbatas atau tak berhingga. Nah, lanjut kita ke distribusi sampling. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi sampling? Jadi, distribusi sampling adalah distribusi semua nilai dari statistik tersebut ketika semua kemungkinan sampel berukuran N diambil dari populasi yang sama. Nah, atau distribusi sampling adalah probabilitas atau kemungkinan dari suatu statistik atau hasil pengukuran karakteristik dari sampel. Oke, lanjut. Jadi jenis-jenis distribusi sampling ada dua, distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Nah, bagaimana sih distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi ini? Maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, oke, distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata ialah distribusi dari rata-rata min semua kemungkinan sampel dengan ukuran sama. Jadi rata-rata dari semua kemungkinan sampel dengan ukuran yang sama, yaitu N, yang diambil dari populasi yang sama juga. Nah, ilustrasi dari distribusi sampling min adalah sebagai berikut. Kita anggap bahwa persegi panjang ini merupakan populasi beserta isinya ya. Persegi panjang ini merupakan populasi. Nah, di sini di dalam dari persegi panjang ini kan ada ini ya, ada beberapa ada beberapa bentuk bulat gitu. Ini mah kayak simbol aja, analogi. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa ada banyak nih si bentuk bulat ini gitu. Ada banyak bentuk bulat di sini. Nah, ini mewakili sampel. Kalau ini populasi, persegi panjang populasi. Kalau ini sampel. Nah, di mana kalau kita lihat di gambar ini, sampelnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Ini masih ada di sini gambarnya. Nah, di mana anggota-anggota dari masing-masing sampel bisa saja berbeda. Misalkan di sini, ini kita anggap sebagai sampel 1. Sampel 1 ini anggotanya beda-beda gitu. Jumlahnya di dalamnya sini juga beda. Di sini kayak di sini mungkin beda juga gitu. Isinya beda, sampel yang diambil juga beda gitu. Dan yang lain-lain bisa saja beda, bisa juga sama gitu. Nah, misalkan kita ambil suatu sampel acak secara berulang-ulang, masing-masing dengan ukuran N1, N2, N3, N4, dan seterusnya, maka nilai rata-rata dari sampel-sampel tersebut juga bisa berbeda, karena bisa jadi ukurannya beda. Nah, misal rata-rata sampel 1 disimbolkan sebagai X bar 1, sampel 2 X bar 2, sampel 3 X bar 3, sampel 4 X bar 4, dan seterusnya. Nah, dari rata-rata di atas diasumsikan sebagai data baru. Nah, sehingga diperoleh kumpulan data yang terdiri atas rata-rata dari sampel. Jadi dari data-data di atas ini kan dapat nih X bar 4, X bar 1, X bar 2, X bar 3, dan seterusnya. Maka kita bisa memperoleh rata-rata dari sampel dari kumpulan data di atas, di mana rata-rata dari sampel yang dihasilkan dari kumpulan data yang ini disebut sebagai mean of sampling distribution means, atau distribusi sampling rata-rata yang disimbolkan dengan mu X bar. Lanjut, di sini ada persamaan-persamaan yang berlaku untuk distribusi sampling rata-rata. Pertama, yang berlaku adalah mu X bar atau rata-rata dari distribusi sampling
sama dengan rata-rata dari populasi. Oke, lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu ketika populasi tak terhingga sama populasi terhingga. Oke, di mana populasi ketika simpangan baku ketika sampel berasal dari populasi berukuran tak terhingga dirumuskan menjadi persamaan ini. Oke, di mana sampel berasal dari populasi berukuran tak terhingga, ini yang dimaksud adalah ukuran sampel, dalam hal ini N kecil dibagi N besar sama dengan kurang dari sama dengan 5%. Atau persamaannya seperti ini, di mana sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N. Nah, sigma ini kan merupakan simpangan baku dari populasi. Nah, ini merupakan akar dari ukuran sampel. Atau kita bisa juga cari dengan persamaan ini. Akar dari sigma kuadrat sama bahagi dengan N. Di mana ini merupakan bentuk dari persamaan ini yang dirasionalkan gitu. Lanjut ke populasi terhingga. Ketika sampel diambil dari populasi terhingga, maka persamaan yang digunakan yaitu persamaan ini. Sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N dikali dengan akar dari N kurang N besar kurang N kecil atau ukuran populasi kurang dengan ukuran sampel dibagi dengan ukuran populasi dikurangi 1, di mana akar dari ini merupakan faktor koreksi. Lanjut, oke. Nah, di distribusi sampling rata-rata ada teorema limit pusat, di mana teorema limit pusat ini diberikan berubah acak X dengan rata-rata populasi mu dan simpangan baku sigma. Semua kemungkinan sampel acak sederhana berukuran N dipilih dari populasi tersebut. Jadi, kemungkinan sampel acak sederhana ya yang berukuran N dipilih dari populasi tersebut. Nah, kesimpulannya distribusi sampling rata-rata X akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel atau N kecilnya semakin besar. Nah, rata-rata dari semua rata-rata sampel tersebut sama dengan rata-rata dari populasinya atau yaitu mu. Di mana simpangan baku dari semua rata-rata sampel tersebut sama dengan sigma akar dari N. Nah, di sini ada aturannya. Jika populasi tidak terdistribusi normal, maka untuk N lebih besar sama dengan 30, ini berlaku untuk sampel 100, ya berlaku untuk sampel 100 atau N lebih besar sama dengan 30%, maka distribusi sampling min akan mendekati normal. Nah, distribusi normal ketika ukuran sampelnya semakin besar. Lanjut contoh, misalkan indeks prestasi kumulatif mahasiswa Universitas Tembagapura Kota Mobagu memiliki rata-rata sebesar 2,9 dan memiliki simpangan baku senilai 0,5. Nah, sampel acak sederhana dengan ukuran 100 selanjutnya dipilih dari populasi IP mahasiswa tersebut. Oh, IPK nih, salah. IPK mahasiswa tersebut. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari distribusi sampling min populasi ini. Oke, diketahui yang tadi ya, yang berlaku mu X bar sama dengan mu, di mana min dari populasi sama dengan mu 2,9, terus simpangan baku populasi atau sigma sama dengan 0,5 dan ukuran sampel atau N sama dengan 100. Nah, ditanya, berapa sih rata-rata dan simpangan baku dari distribusi sampling min di populasi ini? Nah, jawabnya berdasarkan soal di atas dapat diketahui bahwa min atau rata-rata dari distribusi sampling rata-rata adalah sama dengan rata-rata populasi atau mu X bar sama dengan mu 2,9. Jadi, rata-rata dari populasi ini sama dengan ini rata-rata dari distribusi sampling rata-rata gitu. Berapa sih nilainya? 2,9.
Nah, simpangan baku dari distribusi sampling mean adalah ini sigma X bar sama dengan sigma akar dari N. Oke, di mana ini diambil dari populasi yang berukuran ini ya, tak terhingga. Nah, sama dengan sigmanya berapa? 0,5 akar dari N. N ukuran sampelnya berapa? 100. Nah, 0,5 100 cabut akar 0,5 bagi 10. Jadi simpangan baku dari distribusi sampling mean adalah 0,05. Lanjut, distribusi sampling proporsi atau kemungkinan. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi sampling proporsi? Distribusi sampling proporsi atau distribusi proporsional adalah distribusi atau kumpulan dari semua perbandingan sampel untuk satu peristiwa. Distribusi proporsi dinyatakan dalam bentuk perbandingannya terhadap banyak anggota populasi atau sampel yang digunakan. Misalnya, dalam suatu populasi yang berukuran N, terdapat peristiwa A sebanyak Q, maka proporsi untuk peristiwa A ialah P. Proporsi untuk peristiwa A sama dengan banyaknya peristiwa dibahagi dengan ukuran populasi. Nah, sampel acak yang berukuran N diambil dari populasi yang berukuran N besar, sebut saja sebuah peristiwa A dalam sampel X, maka pada sampel ini statistik proporsi pada peristiwa A sebesar ini X per N ya, statistik proporsinya. Lanjut. Nah, jika dari semua sampel yang mungkin diambil dari populasi kemudian dihitung proporsi peristiwa A, maka akan terdapat sekumpulan nilai-nilai statistik proporsi. Nah, dari kumpulan nilai-nilai tersebut dapat dihitung nilai rata-ratanya atau rata-rata proporsi proporsi. Ini mu X per N, dan simpangan bakunya sigma X per N. Oke. Nah, distribusi sampling proporsi, di mana rata-rata pada distribusi sampling proporsi sama dengan proporsi populasi gitu. Nah, di mana yang berlaku pada simpangan baku yang berlaku pada distribusi sampling proporsi terdapat menjadi dua, yaitu simpangan baku untuk sampel yang cukup besar yang ini, dan simpangan baku untuk sampel yang tidak cukup besar. Untuk sampel yang cukup besar digunakan persamaan yang ini, di mana standar deviasi atau simpangan baku pada distribusi sampling proporsi sama dengan akar dari proporsi populasi kali 1 kurang Pi atau proporsi populasi dibahagi dengan jumlah atau ukuran sampel dikali dengan ukuran populasi dikurangi ukuran sampel bahagi ukuran populasi kurang 1. Nah, kalau untuk sampel yang tidak cukup besar, sigma X per N atau standar deviasi pada distribusi sampling proporsi sama dengan akar dari proporsi populasi dikali dengan 1 kurang proporsi populasi dibahagi dengan N. Nah, ini ada nilai baku atau Z sama dengan ini persamaannya. Ini akan digunakan untuk contoh. Nah, sama halnya dengan distribusi sampling mean, diharapkan bahwa perbedaan nilai X per N kecil antara sampel dengan sampel dapat sekecil mungkin. Nah, misalkan nilai perbedaannya itu disimbolkan dengan D, maka berlaku hubungan sigma X per N kurang dari sama dengan D, bisa ditulis juga sebagai ini akar dari Pi kali 1 kurang Pi per N kurang dari sama dengan D. Contoh soal untuk distribusi sampling proporsi. Ada petunjuk kuat bahwa 7% siswa dari siswa lulusan SMA di Kota Mobagu lulus PTN melalui jalur SNMPTN. Oke, jadi sebuah sampel acak yang berukuran siswa diteliti. Nah, tentukan nilai kemungkinan bahwa dari 150 orang siswa itu paling sedikit 15 orang termasuk lulus melalui jalur SNMPTN.
Berapa sampel paling sedikit yang harus diambil agar persentase siswa yang lulus melalui SNMPTN antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya berbeda tidak lebih dari 2%. Nah, oke, diketahui proporsi atau di sini disimbolkan dengan Pi sama dengan 7%. Jadi proporsi dari populasi ini ya, 7% siswa dari lulusan SMA. Jadi 7% sih proporsi dari populasi. Atau bisa juga sama dengan 0,07. Maka 1 kurang Pi sama dengan 1 kurang 0,07 atau 0,93. Kenapa butuh ini? Karena nanti akan digunakan di persamaan. Nah, oke, kita tahu bahwa ukuran sampel adalah 150. Ditanya, tentukan nilai kemungkinan bahwa dari 150 orang siswa itu paling sedikit 15 orang termasuk lulus melalui jalur SNMPTN. Jadi N-nya 150, di mana proporsi dari di mana rata-rata dari distribusi proporsi sama dengan proporsi populasi sama dengan 0,07. Dan ini proporsi sampel berapa? Proporsi sampel itu X dibagi dengan N. X-nya berapa? 15. N-nya 150 dibagi sama dengan 0,1. Oke, kita ini jadi untuk mencari simpangan bakunya kita pakai persamaan dari ini sigma X per N sama dengan akar Pi dikali 1 per Pi dibagi dengan N. Sigma Xn sama dengan Pi-nya tadi kita sudah cari 0,07, terus 1 kurang Pi juga sudah dicari 0,93, N-nya berapa? 150. Sama dengan kita kalikan hasilnya 0,0651 dibagi 150. Sama dengan 0,0004. Ketika diakarkan hasilnya 0,02. Nah, kita butuh Z untuk melihat berapa sih kemungkinan paling sedikit 15 orang siswa yang lulus melalui jalur SNMPTN dari sampelnya 150 orang. Nah, jadi butuh tabel Z. Oke, tabel Z kita masukkan persamaannya X per N-nya 0,1 mu X per N atau rata-rata distribusi proporsi 0,07 terus dibagi dengan sigma X per N 0,02. Ini yang sudah dicari. Hasilnya 1,5. Oke, lihat tabel Z untuk 1,5. Di mana Z 1,5 hasilnya 0,432. Oke, udah tahu nih tabel Z untuk Z 1,5 hasilnya 0,432. Selanjutnya kita lihat bahwa ini ada grafik di mana nilai 1,5 ini terdapat di sisi kanan grafik. Oke, kita lihat bahwa luas dari sebelah kanan 0 itu sama dengan 0,5. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat kemungkinan untuk paling sedikit 15 orang siswa yang lulus melalui jalur SNMPTN dari 150 orang mempunyai nilai proporsi atau nilai kemungkinan yaitu sebesar 0,5 kurang 0,4332 yang hasilnya sama dengan 0,0668. Jadi Putra, Seza, Dava dan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya, 8. Nah, oke, selanjutnya kita ingin mengurutkan data sampel yang telah dipilih agar memudahkan dalam membacanya. Maka caranya adalah dengan klik data, pilih sort cases, kemudian diklik dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, pilih ini 8 from the first 20 cases ke sini di sort by dan pilih descending atau ya, setelah itu klik OK, maka yang tampilan yang akan muncul itu seperti ini. Inilah data yang menunjukkan sampel yang telah terpilih dan kemudian diurutkan. Berarti ada Putra, Farhan, Seza, Dava, Vinci, dan selanjutnya terakhir adalah Cika. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau banyak hal yang kurang berkenan. Saya tutup.
pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.